Unsur saat ini berjumlah 118 unsur. Hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Hari libur nanti kita robohkan cadas Fir'aun. Wah, apa itu? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, guru-guru yang ada di sekolah sebagai pendamping murid-murid kita dan juga murid-murid cerdas dan hebat. Ya. Bersama saya, Andi Fahri, dalam pembelajaran kimia selama 45 menit ke depan, kita akan belajar bersama melalui Smart School. Generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Baiklah Ananda semua, di hari ini kita akan bertemu kembali dengan mempelajari beberapa unsur dalam tabel periodik. Di pertemuan sebelumnya, Ananda sudah mempelajari unsur-unsur pada periode keempat. Dan minggu ini, Ananda akan mempelajari terkait mengenai logam golongan 1A atau logam alkali. Adapun tujuan pembelajaran kita, peserta didik menjelaskan kecenderungan sifat-sifat alkali, mengetahui sumber-sumbernya, cara pembuatannya, dan kegunaannya baik sebagai unsur maupun senyawa. Nah, siapa sosok yang ada di layar Ananda? Dia adalah Sir Humphrey Davy. Nah, ahli kimia terkenal dari Inggris yang merupakan pelopor dalam riset yang menyelidiki hubungan listrik dengan reaksi kimia yang kita kenal dengan elektrokimia. Pada awal abad 19, Davy berhasil membuat unsur natrium, kalium, barium, boron, kalsium, dan magnesium melalui elektrolisis. Nah, di sini ada unsur natrium dan kalium. Dua dari beberapa unsur yang ada di golongan alkali, inilah yang akan kita pelajari untuk kedepannya. Nah, nama alkali berasal dari bahasa Arab, alkoli, yang artinya abu. Ya, jadi alkali itu berarti abu, ya. Sebab para ilmuwan muslim pada abad pertengahan mendapatkan garam-garam alkali dari abu tumbuhan laut yang dibakar. Nah, coba Ananda perhatikan tabel periodik yang ada di layar. Ada 118 unsur. Di mana letaknya logam alkali, ya? Nah, logam alkali berada di golongan 1A. Ya. Ya, hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Dan untuk saat ini kita hanya mempelajari logam-logamnya saja. Berarti mulai dari litium sampai dengan francium. Nah, logam alkali itu, ya, litium bernomor atom 3, natrium bernomor atom 11, kalium bernomor atom 19, rubidium bernomor atom 37, cesium bernomor atom 55, dan francium bernomor atom 87. Bagaimana trik kita supaya kita dapat menghafal unsur-unsur ini? Yuk kita pakai jembatan keledainya. Liburan nanti kita robohkan cadas Fir'aun. Ya, jadi liburan nanti, ya, LINA, kita, ya, robohkan cadas Fir'aun. Ya, litium, natrium,
kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Nah, kalau kita melihat konfigurasi elektron dari masing-masing unsur ini, ya, apa yang Ananda bisa perhatikan? Ya, memiliki kesamaan, ya, yaitu memiliki elektron valensi yang sama, ya, sebanyak 1, ya. Nah, elektron valensi elektron pada kulit terluar semuanya sama, yaitu 1. Oleh karena itu, karena memiliki jumlah elektron valensi yang sama, semuanya dikategorikan di dalam golongan 1A. Berakhiran pada subkulit S, ya kan? Memiliki elektron valensi sama dengan 1, maka merupakan golongan utama, yaitu golongan 1A. Ya. Nah, elektron valensinya 1. Ya. Sangat mudah melepas 1 elektron. Kenapa dikatakan sangat mudah melepas 1 elektron? Karena ingin mencapai supaya susunan elektronnya stabil seperti gas mulia. Ya, jika Ananda memperhatikan semua di sini, helium, neon, argon, kripton, xenon, radon, ini adalah unsur-unsur gas mulia. Ketika 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, masing-masing yang memiliki 1 elektron terlepas, maka susunan elektronnya menjadi stabil seperti gas mulia. Nah, ketika melepas 1 elektron, maka tentunya akan membentuk ion positif. Karena melepas 1 elektron, maka di sini memiliki muatan positif 1. Ya. Nah, kemudian bilangan oksidasi logam alkali dalam senyawa ini sama dengan positif 1. Ya. Nah, berarti ketika ada logam-logam baik Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fr di dalam suatu persenyawaan, maka biloks utamanya adalah positif 1. Nah, baik Ananda, mari kita lihat kelimpahan logam alkali di alam. Ya. Unsur-unsur logam alkali, ya, yang pertama adalah litium. Kelimpahan mineral ataupun senyawa logam alkali di alam untuk litium itu sendiri sebagai mineral silikat, ya. Spodumen Li, Al, SiO3 2 kali dan lepidolit Li2, Al2, SiO3 3 kali, FeOH 2 kali. Kemudian unsur natrium sebagai NaCl banyak terdapat dalam air laut. Banyak berlimpah, ya. Kemudian boraks Na2B4O7 10H2O. Ya. Trona Na2CO3 NaHCO3 2H2O. Kemudian salpeter atau sendawa cili natrium nitrat NaNO3 dan mirabilit natrium sulfat. Ya, jadi dalam persenyawaan NaNO3 dan juga Na2SO4. Kemudian rubidium sebagai pengotor dalam lepidolit, ya. Rb2 FOH 2 kali, FOH2, Al2, SiO3 3 kali, ya. Kemudian sebagai polusit CS4, Al4, Si9, O26H2O. Nah, bagaimana dengan fransium? Ya, fransium itu sendiri sangat sedikit sekali. Kenapa? Karena berasal dari peluruhan aktinium, ya, sebagai peluruhan aktinium yang merupakan logam aktinida, logam golongan aktinida. Nah, fransium ini bersifat radioaktif dengan waktu paruh 21,8 menit. Ya. Baik.
setelah kita belajar tentang kelimpahan ya untuk logam alkali di alam, nah sekarang bagaimana dengan sifat fisik logam alkali ya? Logam alkali itu sendiri ya, kalau kita melihat nomor atomnya 3, nomor massa untuk litium 6,941. Memiliki konfigurasi elektron helium 2s1. Helium itu ya memiliki jumlah elektron 2. Ya. Berarti 2 tambah 1 3. Ya. Wujud suhu kamar berwujud padat. Kemudian natrium bernomor atom 11, nomor massa 22,98 ya. Konfigurasi elektronnya Ne ya 10 3s1. Ya. Wujud padatan. Ya. Kemudian kalium bernomor atom 19, nomor massa 39,0983. Konfigurasi elektronnya Ar4s1, berarti 18 Ar tambah 1 19 dan wujud padatan. Kemudian rubidium nomor atom 37, nomor massa 85,47. Konfigurasi elektronnya Kr 5s1. Kr itu nomor atomnya 36. Ya, dengan wujud pada suhu kamar yaitu padatan. Dan cesium. Cesium bernomor atom 55. Nomor massanya 132,90. Konfigurasi elektronnya Xe 6s1. Xe itu 54 dalam wujud cair. Ya. Nah, untuk sifat fisik logam alkali ini kita hanya membahas sampai dengan Cs saja. Kenapa francium kita tidak bahas? Karena sampai saat ini masih dalam penelitian bagaimana sifat-sifat fisik dari logam francium itu sendiri. Ya, jadi kita sekarang hanya membahas dari litium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium. Kemudian nah, kalau kita melihat ya, kalau kita melihat dari atas ke bawah dalam tabel periodik litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, ternyata jari-jari atomnya mengalami peningkatan. Nah, kenapa mengalami peningkatan? Karena ini ada kaitannya dengan jumlah kulit, ya kan? Jumlah kulit dalam suatu atom. Karena jari-jari atom itu jarak antara inti atom ke elektron yang ada pada kulit, yang melintas pada kulit. Nah, kalau kita melihat seperti ini modelnya. Ya, kulit K, kulit L, kulit M. Di sini ada elektron. Yang mana dikatakan jari-jari atom? Jari-jari atom itu jarak dari inti atom ya, jarak dari inti atom ke elektron yang melintas pada kulit atau orbital. Nah ini. Otomatis jari-jari atom dari atas ke bawah semakin meningkat. Kenapa? Karena semakin banyak jumlah kulit dari setiap unsur yang ada. Kalau kita lihat tadi, Li ya kan memiliki 2 kulit, Na ya memiliki 3 kulit dan seterusnya. Ya. Nah, artinya cesium karena memiliki kulit yang paling banyak, otomatis memiliki jari-jari atom yang semakin meningkat. Dipahami ya, Ananda? Oke. Nah, kemudian
energi ionisasi dari atas ke bawah semakin menurun. Energi ionisasi itu apa sih? Ya. Energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan oleh suatu atom untuk ya melepas elektron. Ya kan? Nah, kalau kita tadi melihat bagaimana jarak dari inti atom ke kulit, ya kan? Nah, semakin banyak kulit pada atom tersebut, maka otomatis daya ikat inti akan menurun. Ya kan? Akan menurun karena semakin jauh jaraknya inti atom ke kulit. Nah, otomatis ketika jaraknya semakin jauh, ya berarti elektron pada kulit yang paling luar akan semakin mudah untuk terlepas. Ya, karena daya ikat inti yang semakin menurun. Otomatis energi ionisasi pun juga dari atas ke bawah semakin menurun. Jadi ada kaitannya dengan semakin banyak kulit pada atom tersebut. Semakin banyak kulit, maka daya ikat inti itu juga semakin menurun. Maka semakin mudah untuk melepas elektron. Berarti energi yang digunakan juga ya semakin sedikit. Ya. Nah, kemudian titik didih dan titik leleh dari atas ke bawah semakin menurun. Kalau kita lihat tadi wujudnya Li, Na, K, Rb ini padatan. Kemudian Cs cairan. Otomatis ya untuk mendidihkan atau melelehkan untuk mendidihkan suatu zat ketika sudah berbentuk cair ini lebih mudah daripada dalam bentuk padatan. Oleh karena itu, titik didih dan titik leleh dari atas ke bawah semakin menurun karena cesium ini wujudnya tadi cair. Selain itu juga, karena cesium ini memiliki kulit yang paling banyak. Ya, memiliki kulit yang paling banyak. Otomatis ikatan yang terjadi dalam pun juga semakin melemah. Ya, dari inti ke elektron pada kulit. Nah itu, sehingga menurunkan semakin menurun titik didih maupun titik lelehnya. Dipahami Ananda ya? Oke. Selanjutnya, afinitas elektron dari atas ke bawah semakin menurun. Ya, afinitas elektron dari atas ke bawah ini semakin meningkat. Ya, mohon maaf ya. Di sini nah, ini kebalikannya. Kebalikan dari energi ionisasi. Ya. Kalau afinitas elektron dari atas ke bawah semakin meningkat untuk afinitas elektron dari setiap unsur. Ya, energi yang dibutuhkan untuk membentuk elektron ke elektronegatifan pada suatu unsur. Nah, itu. Nah, kemudian semua logam alkali lunak, ya. Putih mengkilat seperti perak dengan titik leleh rendah, ya. Jadi kalau misalnya di dalam laboratorium Ananda, ya kan, ketika melihat bagaimana logam-logam alkali yang ada di lab tersebut, Ananda bisa memperhatikan bagaimana setiap logam tersebut lunak, kenyal, ya kan, kemudian berwarna putih mengkilat seperti perak. Nah, kenyataannya logam-logam alkali ini dapat dipotong dengan pisau. Bahkan logam cesium dapat dilelehkan oleh panas tubuh kita jika digenggam agak lama. Ya, kalau misalnya cesium ini ya kan kita pegang agak lama, ya kan, dia akan meleleh akibat dari panas tubuh kita. Ya. Nah, kemudian sifat lunak logam alkali ini disebabkan atom-atom alkali hanya memiliki sebutir elektron terluar. Ya.
yang terlibat dalam ikatan logam. Sehingga energi kohesi antar atom dalam kristal logam alkali sangatlah kecil. Ya. Oke. Nah, bagaimana dengan warna khas dari logam alkali? Ya, Ananda mungkin sudah pernah melihat langsung di dalam laboratorium, ya kan, atau sudah pernah melihat ya gambar-gambar dari setiap litium sampai dengan cesium. Nah, yuk kita lihat bersama. Nah, litium, ya, natrium, dan juga kalium, rubidium, dan cesium. Kalau kita melihat di sini warnanya, ini agak-agak warna perak yang mengkilap, ya kan? Warna putih perak mengkilap, ya, litium, natrium, rubidium, cesium. Nah, kalium ini agak berwarna perak kebiru-biruan, ya kan? Nah, ternyata sangat menarik ya, warna-warna asli, ya, warna khas dari setiap logam alkali ini. Nah, ketika logam-logam alkali ini ya dilakukan pembakaran, ya kan, maka akan kita dapatkan warna-warna yang unik dari setiap logam alkali ini, ya. Nah, ini dia warna nyala atau spektrum emisi dari logam alkali. Litium, ya, litium ketika dibakar maka akan menghasilkan warna merah tua, ya kan, warna merah tua. Nah, kemudian untuk natrium, ya kan, natrium ketika dibakar maka akan menghasilkan warna kuning, ya, warnanya berwarna kuning. Wah, sangat cantik warnanya, ya. Nah, kemudian untuk kalium, ya, kalium ketika dibakar, ya, maka warna nyala yang ada adalah berwarna ungu, ya. Nah, kemudian untuk rubidium, ya, rubidium berwarna merah, ya kan? Namun lebih tua warna litium dibandingkan rubidium, ya. Kemudian untuk cesium berwarna biru, ya, biru keungu-unguan. Nah, itu. Nah, bagaimana supaya kita bisa menghafal dengan cepat warna nyala yang dihasilkan dari logam alkali ini? Nah, ini. Ya, litium merah tua. Kita bisa buatkan, ya, lidah mertua. Ya kan? Litium warna merah tua, lidah mertua. Kemudian natrium berwarna kuning. Ya, nasi kuning. Ya kan? Nah, kemudian kalium yang berwarna ungu, ya, konser ungu. Nah, kemudian untuk rubidium, ya kan, berwarna merah, rambut merah. Ya. Nah, kemudian untuk cesium yang berwarna biru, ya kan, CS minum bir. Bagaimana Ananda? Ya, lidah mertua, nasi kuning, konser ungu, rambut merah, CS minum bir. Ya. Nah, ini supaya Ananda bisa menghafal dengan cepat untuk warna nyala atau spektrum emisi dari logam alkali. Nah, selanjutnya bagaimana sifat kimia dari logam alkali? Nah, kereaktifan dari atas ke bawah semakin meningkat, ya. Ini jelas, ya. Kereaktifan ini ada hubungannya dengan jari-jari atom ataupun energi ionisasi.
Ya kan? Sudah kita ketahui bersama tadi bahwa ketika atom tersebut ya memiliki lebih banyak jumlah kulit, maka daya ikat ya kan inti atom ke elektron pada kulit yang paling luar ini semakin menurun, ya kan? Energi yang dibutuhkan juga pun sedikit, ya kan? Nah, sehingga elektron dengan mudah terlepas. Elektron pada elektron valensi di atom tersebut sangat mudah terlepas. Ketika sangat mudah terlepas, maka kecenderungan untuk berikatan dengan unsur lain ini semakin mudah. Gitu ya? Nah itu. Maka kereaktifan unsur-unsur pada logam alkali ini dari atas ke bawah semakin meningkat. Karena semakin mudah untuk bereaksi atau berikatan dengan unsur-unsur lainnya. Dipahami Ananda ya? Nah, kemudian bagaimana reaksi-reaksi logam alkali? Nah, untuk logam alkali kita lihat pereaksian. Yang pertama reaksi dengan air. Kita ketahui bersama bahwa semua logam alkali akan mudah bereaksi dengan air dan akan membentuk basa. Ya. Nah, dan juga gas hidrogen, ya. Litium itu sendiri bereaksi dengan pelan, sedangkan natrium bereaksi hebat, ya. Kalium, iridium dan cesium dapat meledak jika dimasukkan ke dalam air. Nah, itu. Ya kan? Akan menghasilkan basa dan juga gas H2, gas hidrogen berupa ledakan. Nah, itu. Ya, maka untuk amannya ya seluruh logam alkali ini penyimpanannya tidak boleh di tempat berair, ya kan? Nah, itu. Amannya simpan di minyak, ya. Simpan di minyak supaya pereaksiannya tidak terjadi seperti ini, akan bereaksi dengan hebat. Ya kan? Nah, akan membuat ledakan. Nah, itu. Nah, kemudian reaksi dengan hidrogen. Jika dipanaskan, logam alkali dapat bereaksi dengan gas hidrogen membentuk hidrida. Ya, suatu senyawa ion yang hidrogennya mempunyai bilangan oksidasi sama dengan negatif 1. Ya kan? Jadi, ketika logam alkali ini bereaksi dengan hidrogen, ya kan? Maka akan menghasilkan senyawa hidrida. Kenapa dikatakan senyawa hidrida? Karena untuk hidrogennya itu sendiri akan memiliki biloks negatif 1. Ya kan, kalau kita lihat di sini L sebagai logam alkali itu positif 1, maka H di sini biloksnya negatif 1. Gitu ya Nanda ya? Oke. Kemudian reaksi dengan oksigen. Logam alkali terbakar dalam oksigen membentuk oksida, peroksida, dan juga superoksida. Ya kan? Nah, 4L tambah O2 menghasilkan 2L2O. Berarti oksida. Ya kan? Karena di sini akan menghasilkan O-nya nanti itu negatif 2. Kenapa? Karena L-nya positif 1 sebagai logam alkali yang memiliki bilok sama dengan positif 1. Nah, kemudian jika oksigen berlebihan, natrium dapat membentuk peroksida. Ya, peroksida berarti O-nya di sini nantinya bermuatan negatif 1. Bukan lagi negatif 2. Iya kan? Nah, itu. Kemudian kalium, rubidium, dan cesium dapat membentuk superoksida dalam oksigen berlebihan. Ya kan? Kenapa? Karena L di sini positif 1, berarti O-nya memiliki biloks negatif 1/2. Ya kan? Nah, oleh karena itu reaksi dengan oksigen akan membentuk oksida, peroksida, ataupun superoksida. Ya.
Kemudian reaksi dengan halogen, logam alkali bereaksi hebat dengan halogen membentuk garam halida. Ini ya. Jadi kalau X-nya misalnya Na, iya kan? Berarti L-nya Na, kemudian X-nya Cl, berarti NaCl. Iya kan? Na tambah Cl2. Li tambah Cl2 berarti LiCl. Itu namanya garam halida. Oke. Nah, kemudian bagaimana terkait kegunaan alkali dan senyawanya? Ya. Yuk kita lihat satu persatu. Dimulai dari litium, ya. Ananda jikalau saat ini mengatakan bahwa unsur-unsur kimia itu berbahaya, ya, ternyata tidak. Kenapa? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita sangat banyak manfaatnya, ya kan? Termasuk dari logam alkali ini. Yuk kita lihat apa saja kegunaan dari berbagai macam logam-logam pada unsur alkali ini. Dimulai dari litium. Nah, Ananda tentunya semuanya, ya kan, pasti menggunakan baterai litium. Kenapa demikian? Karena baterai litium yang ada di dalam HP Ananda. Iya kan? Begitu juga dengan baterai-baterai yang biasa digunakan pada remote. Iya kan? Nah, itu juga menggunakan litium. Nah, dan juga litium ini sendiri karena sifatnya yang lunak, iya kan? Kemudian kuat, iya kan? Namun rapuh, iya kan? Dan litium itu sendiri pun ringan, ya, maka menjadi komponen pesawat terbang. Ya. Itu. Kemudian natrium. Wah, kalau natrium kita ini tidak akan bisa lepas dengan natrium, ya kan? Kita makan sesuatu, kemudian mungkin kekurangan garam, pasti kita butuh natrium, ya kan? Natrium didapatkan di mana? Ya kan? Nah, natrium didapatkan di NaCl, garam dapur. Ya, ini sebagai bisa juga untuk pengawet makanan dan juga bahan baku pembuatan NaOH, natrium hidroksida, dan juga natrium karbonat. Kemudian natrium hidroksida, iya kan? Soda kaustik, bahan utama dalam industri sabun. Nah, itu ya. Jadi sabun yang kita gunakan sehari-hari kita, ya kan, ini menggunakan natrium hidroksida. Ya. Kemudian kertas dan tekstil. Nah, kemudian natrium karbonat, ya kan, sebagai pengawet makanan, tapi pengawet makanan yang aman, ya kan? Beda kalau kita gunakan pengawet makanan seperti boraks, ya kan? Atau pengawet makanan lainnya, ya kan, yang berbahaya, ya kan? Nah, ini kita menggunakan natrium karbonat sebagai pengawet makanan yang aman, ya kan? Dan juga bahan baku pembuatan NaOH dan natrium karbonat, ya. Boleh Ananda ketika membeli sesuatu, kemudian melihat di kemasannya, ya kan? Ketika ada tertulis Na2CO3, berarti itu menggunakan pengawet makanan, ya. Nah, kemudian natrium nitrat. Ya, para petani tentunya menggunakan juga natrium nitrat sebagai pupuk, ya kan? Dan juga bahan pembuatan senyawa nitrat yang lain. Kemudian, ya, natrium bikarbonat, ya, NaHCO3 sebagai soda kue, pengembang kue, ya kan? Dan tentunya juga Ananda yang senang minum, ya, minuman yang berkarbonasi, ya, ternyata di dalamnya itu ada natrium bikarbonat, ya kan? Dan juga sebagai bahan pemadam api. Dan nah, ini natrium glutamat sebagai penyedap makanan atau vetsin. Ya. Nah, kemudian kalium. Kalium itu sendiri, ya, KCl, ya,
sebagai pupuk atau bahan pembuat logam kalium dan KOH. Kemudian kalium hidroksida sebagai bahan pembuat sabun mandi, elektrolit, batu baterai alkali. Kemudian ada kalium klorat ya, sebagai bahan korek api, mercon dan zat peledak. Kemudian kalium iodat ya. Kalium iodat di sini sebagai campuran garam dapur atau sumber iodin bagi tubuh manusia. Nah, kemudian kalium nitrat sebagai bahan mesiu ya, dan juga bahan pembuat asam nitrat HNO3. Kemudian kalium permanganat sebagai zat pengoksidasi atau zat desinfektan. Ya. Nah, kemudian ada rubidium ya. Bagaimana rubidium itu sendiri ya? Digunakan dalam industri pembuatan kembang api. Ya kan? Nah, kalau kita melihat bagaimana nyala-nyala kembang api yang berwarna merah, ya kan? Itu berasal dari warna yang dihasilkan dari rubidium itu sendiri ketika ketika dicampurkan pada pembuatan kembang api. Kemudian rubidium itu sendiri juga untuk pembuatan gelas ya, dan keramik untuk memberi warna ungu pada produk tersebut. Ya kan? Kemudian rubidium itu sendiri sebagai katalis ya dalam reaksi kimia. Sebagai katalis berarti zat yang mempercepat terjadinya reaksi, ya kan? Dan juga dalam bidang geologi dan sebagai sel fotolistrik. Ya. Nah, kemudian cesium ya. Cesium itu sendiri memiliki manfaat dalam pembuatan kacamata optik ya, dan instrumen optik lainnya. Serta cesium 137 ini digunakan untuk mengkalibrasi alat-alat untuk melacak paparan radiasi. Ya. Dalam jumlah yang lebih besar digunakan juga di dunia medis sebagai terapi radiasi untuk mengobati kanker. Ya kan? Nah, jadi kalau kita melihat logam-logam tadi begitu banyak manfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, berarti boleh dikata bahwa ya, ketika Ananda mengatakan bahwa zat kimia atau unsur-unsur kimia itu berbahaya, ternyata ya kita juga pun dapat mengambil manfaat yang ada dari unsur tersebut. Melihat dari manfaat-manfaat yang tadi disajikan, mulai dari litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, ya kan ternyata memiliki banyak manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan kita tidak bisa terlepas olehnya. Setuju ya Nanda ya? Kita tidak bisa terlepas dari unsur-unsur tersebut di dalam suatu persenyawaan sehingga memberikan manfaat untuk kehidupan sehari-hari kita. Nah, baiklah Ananda. Sekarang kita lihat contoh soal. Ya. Soal yang pertama. Nah, mana berikut ini yang bukan merupakan sifat logam alkali. Jadi bukan merupakan sifat logam alkali. Yang mana kira-kira Ananda? Oke, ya. Ananda sudah memiliki pilihan jawaban, ya. Sangat jelas sekali Ananda, ya. Kalau dikatakan mudah bereaksi dengan air, maka logam alkali itu sangatlah mudah bereaksi dengan air membentuk basa. Iya kan? Selain membentuk basa, juga menghasilkan gas hidrogen seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, berarti ini termasuk sifat logam alkali. Kemudian bagian B, lunak. Nah, dapat diiris dengan pisau. Wah, sangat jelas sekali bahwa logam alkali ini sangatlah lunak. Ya kan? Kemudian membentuk oksida basa. Bagaimana Nanda? Iya, ternyata logam alkali ini dapat membentuk oksida basa. Iya kan? Nah itu. Jadi logam-logam pada golongan 1A ini ya cenderung
membentuk oksida basa dan sifatnya basa. Ya. Kemudian putih mengkilap seperti perak. Bagaimana Ananda? Ya, ini merupakan sifat dari logam alkali. Nah, sekarang coba kita lihat yang bagian E. Terdapat di alam dalam keadaan bebas. Apakah logam alkali ini kita jumpai dalam keadaan bebas? Tidak. Ya, tidak dalam keadaan monoatomik. Ya, tapi logam-logam alkali ini kita jumpai dalam keadaan persenyawaan. Ya kan? Nah itu, yang dalam keadaan bebas yang bisa kita ketemukan di alam itu adalah golongan-golongan dari gas mulia, ya kan? Maka tadi sudah dijelaskan bahwa untuk logam-logam golongan alkali ini jika mau stabil harus melepas satu elektron. Ketika melepas satu elektron maka akan berikatan dengan unsur yang lain, ya kan? Sehingga bisa lebih stabil. Oleh karena itu, kalau dikatakan yang bukan merupakan sifat logam alkali, maka jawabannya adalah error. Ya kan, bukan merupakan sifat logam alkali. Bagaimana Anda? Baik, kita lihat soal berikutnya. Nah, basa yang paling kuat adalah yang mana Nanda? KOH, NaOH, LiOH, RbOH atau CSOH? Ya, apakah basa yang paling kuat terletak di bagian atas? Kalau bagian atas berarti litium, ataukah bagian bawah? Bagian bawah berarti CSOH. Ya kan? Kita lihat pembahasannya. Logam alkali atau oksida alkali dapat bereaksi dengan air membentuk senyawa basa kuat. Ya. Nah ini. Sifat basa golongan alkali adalah yang paling kuat. Ternyata kalau dalam tabel periodik di sebelah kiri, karena di sebelah kirilah letaknya golongan alkali, memiliki sifat basa yang paling kuat. Nah ini. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, ya kan? Jadi kita berbicara dalam satu golongan, dari atas ke bawah, sifat basa alkali semakin kuat. Kenapa? Karena disebabkan sifat basa suatu logam dipengaruhi ke elektropositifannya, ya, untuk membentuk ion positif, yaitu suatu basa dikatakan kuat apabila dapat terionisasi sempurna di dalam air. Nah, karena dalam satu golongan dari atas ke bawah jumlah kulit semakin banyak, berarti daya tarik inti terhadap elektron kulit terluar semakin lemah, maka akan semakin mudah melepas elektron membentuk ion positif. Dengan demikian ion OH to the power of minus sign dalam senyawa basa alkali akan semakin mudah lepas jika dilarutkan dalam air. Sehingga basa alkali yang paling kuat adalah CSOH. Oke Ananda, ya. Sekiranya cukup untuk 2 soal. Nanti di pertemuan berikutnya akan dikajikan soal-soal terkait mengenai masalah logam alkali ini, ya. Baiklah Ananda, sekiranya cukup untuk hari ini, ya kan? Kalau hendak memetik sukun, petik sukun berpohon rendah. Kalau belajar dengan tekun, ilmu akan didapat dengan mudah. Sekiranya sekian hari ini Ananda, sangat senang sekali Bapak bertemu dengan Ananda walaupun dalam keadaan online seperti ini, ya kan? Nah, baiklah Ananda, ya, sekian dari saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Ya. Generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.